Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini kami dari BKD Subbidang Kinerja ASN membuka ruang diskusi kepada Bapak Ibu semuanya terkait pengoperasian aplikasi e-kinerja. Karena aplikasi ini memang sudah harus kita laksanakan sesuai dengan arahan Pergub nomor 10 tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa yang ingin bertanya, kita langsung aja ke untuk konsultasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai kendala-kendala terkait pengoperasian aplikasi e-kinerja ini, silakan menekan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada kendala dalam proses pengentrian SKP ataupun laporan harian ataupun SKP bulanan, silakan menekan tombol raise hand. Mudah-mudahan kami bisa membantu untuk solusi pengentrian Bapak Ibu semuanya. Gantian coba. Di apa sih? Yang ada Bang. Buka coba. Ya, dari cabang dinas wilayah 1, Bu Delvia Anggracia. Betul, Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kami dari cabang dinas wilayah 1. Banyak guru dan kepala sekolah itu Pak terjadinya perbedaan antara nilai di akun kepala sekolah dengan nilai di guru tersebut, Pak. Jadi ketika di akun kepala sekolah itu terdapat ada ketidaksesuaian antara target dan kuantitas. Setelah dicek di akun guru yang bersangkutan, itu tidak ada yang tidak melebihi target, Pak. Jadi ininya tidak sinkron kelihatannya, Pak. Jadi kalau masalah seperti itu, kira-kira bagaimana cara solusinya ya, Pak? Terima kasih banyak, Bu. Kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya, jika sudah ada pertanyaan yang sama, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk tidak melakukan pertanyaan yang berulang. Jadi kami langsung jawab pertanyaan dari Bu Delvi terkait yang hasil penilaian dari atasan dan bawahan. Itu sebenarnya berbeda. Kemarin kami telah memberikan masukan ke Kominfo, Bu, itu terkait di aplikasi itu, Bu. Kita fokus pada hasil penilaian yang kita entrykan masing-masing, Bu. Karena ada kendala juga kemarin, kami sudah lapor juga ke Kominfo, Bu. Mungkin itu sebagai bahan perbaikan di aplikasi oleh Kominfo. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Silakan, jika ada lagi kita langsung ke diskusi aja Bapak Ibu. Kita langsung diskusi, silakan, mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu klik tombol raise hand. Hendri dari Disnaker. Oh ya, ya Bu, dari Disnaker. Silakan, ya. Ibu dari Disnaker. Ya, Hendri. Ya Bu. Mau tanya ini khusus untuk akun Eselon 2. Akun Eselon 2 itu kan untuk realisasi untuk biaya dan realisasi anggaran ya, itu Bu. Kan hanya ada di Eselon 2. Iya, betul, Bu. Nah, sekarang mau bertanya,
Karena kebetulan kami kan sudah selesai nih, eselon 2-nya sudah selesai, alhamdulillah. Iya, Bu. Nah, tapi masih ragu ini, apakah realisasi anggaran itu hanya target dan realisasi pada bulan berjalan, atau target dan realisasi sampai dengan bulan berjalan? Berarti target yang sudah dilaksanakan. Maksudnya, misalnya Mei ini targetnya uangnya target dari Januari, akumulasi dari Januari sampai Mei, atau hanya bulan Mei saja? Begini, Bu. Sebenarnya proses pengentrian kita ke aplikasi ini sebenarnya hampir sama dengan yang kita lakukan yang secara manual, Bu Siska. Jadi untuk target realisasinya bagaimana dulu yang kita laporkan waktu manual, yang manual, Bu. Jadi juga seperti itu yang kita entrikan yang di proses online ini, Bu. Berarti targetnya akumulasi ya, Dek, dari Januari sampai dengan Mei. Kemudian realisasi yang kita masukkan adalah relasi keuangan yang telah dilaksanakan dari Januari sampai Mei. Pokoknya realisasi yang sebelumnya berarti, Bu. Yang pokoknya yang di bulan yang sudah berjalan, Bu. Berarti kan udah akumulasi gitu ya? Ya, akumulasi berarti, Bu. Pokoknya intinya kita melaksanakan proses ini sebenarnya hampir sama dengan proses yang kita laksanakan dengan manual, begitu, Bu. Jadi kita sekarang hanya merubah ke dalam sistem online, gitu aja, Bu, yang perlu dipahami. Mungkin itu sedikit, Bu. Ada tanggapan, Bu? Silakan. Mungkin bisa juga bahan bagi kawan-kawan kita yang lain. Jadi pertanyaannya tidak ada yang berulang, begitu, Bu? Untuk sementara itu, Pak Il, makasih ya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin didiskusikan atau dikonsultasikan, silakan klik raise hand Bapak Ibu. Tapi itu tidak mempengaruhi angka loh. Boleh nambah lagi pertanyaannya, Pak? Pak, daripada penghubung, Pak. Ada penghubung. Ya, sebentar, Bapak. Pak, boleh ditambah, Pak, pertanyaannya? Pak, begini, Pak. Ya, Bu. Kan gini, Pak, misalnya pada guru atau kepala sekolah itu ada menjadi anggota Korpri aktif atau pengurus. Itu kan dihargai angka kreditnya 1 ya, Pak. Jadi pada e-kinerja itu sistem kita menginputkannya bagaimana ya, Pak? Karena di sana kita pilih apakah 12 bulan atau 1 bulan, terus maksudnya menjadi anggota ini kan kita 1 tahun berjalan, Pak. Tetapi di sana dibuktikan dengan 1 kartu anggota, gitu, Pak. Jadi kira-kira bagaimana ya, Pak, solusinya? Boleh tahu nggak sebelum? Itu yang pertama, Pak. Ya, Bu. Yang kedua, ketika ada kegiatan yang kedua, seperti contoh kegiatan bertahap, Pak, ada tahapannya. Misalnya menjadi kepala sekolah, itu ada tahapannya loh, Pak ya. Ada manajerial, ada kepemimpinan, ada pengembangan kewirausahaan. Yang mana yang menjadi kepala sekolah itu dibuktikan dengan 1 SK. Sementara tahapan-tahapannya itu kita isikan dengan kegiatan, Pak. Jadi bagaimana itu satuannya, Pak? Jadi contohnya yang bertahap itu seperti mengikuti diklat, misalnya, Pak, yang bertahap, yang tidak selesai dalam 1 hari. Contohnya diklat PIM, Kepala Cabang Dinas kami mengikuti, Pak, itu dibuktikan dengan 1 sertifikat. Ternyata di dalam hari berjalan, itu satuannya kita per jam, Pak. Jadi nanti di aplikasi kita lihat itu nanti akumulasinya jumlah jam, Pak, bukan sertifikat. Jadi bagaimana kita menstrategikannya itu, Pak? Mungkin itu kira-kira kendala yang banyak terjadi di lapangan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Kalau untuk diklat itu masuk di SKP berarti, Bu? Mohon ini ya, Bu. Berarti masuk nggak di SKP juga? Masuk Masuk Pak, dalam rincian tugas nggak gitu, Bu?
Ya, karena ya kalau istilahnya kalau dia masuk ke dalam rincian tugas, berarti kan masuk ke dalam SKP. Berarti yang SKP manualnya juga dibikin sebelumnya kayak di dalam tugasnya itu dibikin mengikuti diklat begitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Iya, Pak. Di SKP manual kita buatkan, cuma nanti di hariannya, Pak. Kalau satuannya itu kan satu sertifikat, Pak. Tapi di harian kan kegiatannya itu per jam gitu, Pak. Hitungannya jam pelatihan gitu, Pak. Jadi kami ingin dapat kepastiannya, Pak, apa bagusnya satuannya itu sertifikat atau jumlah jam, Pak? Gitu, Pak. Intinya kita untuk pengentrian di harian, Bu, kan memang penghitungannya memang per jam, Bu. Isikan aja sesuai dengan jam pelaksanaannya, Bu. Misalkan untuk pengentrian di aplikasi di hari pertama, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, begitu, Bu? Ada, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu semuanya. Silakan klik tombol raise hand, Bapak Ibu. Duluan saya. Untuk Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruang Zoom ini, silakan untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu semuanya. Karena nanti bisa dilihat oleh rekan-rekan kita yang lain. Silakan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung ke dalam ruang Zoom meeting ini, silakan untuk menghidupkan kameranya. Silakan Bu Yetniwati dari RSAM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mau bertanya Pak, jika misalnya ada akun kita yang nggak bisa dibuka Pak, passwordnya salah terus katanya Pak, kayak gimana itu Pak? Oh iya, bagi Bapak Ibu semuanya yang akunnya salah, silakan menghubungi ke kontak person kami. Di nomor mungkin silakan Bapak Ibu semuanya untuk menghubungi, bisa ditampilkan apa emang Word itu Bang. Tunggu sebentar Bu ya, nanti kami tampilkan nomor kontak person yang bisa dihubungi. Terus satu lagi Pak. Ya. Di dalam apa Pak realisasi nilai Pak, itu kan ada misalnya kegiatan yang berlebih daripada target gitu ya Pak. Itu kan ada penanda misalnya ada tanda merah gitu Pak. Apakah diperbolehkan? Terus nilai yang seharusnya rentang nilainya itu berapa Pak untuk bisa tercapai 100% gitu Pak? Untuk proses penilaian agar nilainya bisa maksimal, Bapak Ibu, tolong diperhatikan target dan realisasinya harus sama intinya Bapak Ibu. Kemudian proses penghentian harian kalau bisa dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Jadi waktu yang kita laksanakan sesuai dengan yang kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi istilahnya yang perlu diperhatikan itu nilai kuantitas targetnya, kemudian jam kita bekerja Bapak Ibu. Maksudnya gini Pak, misalnya kan ada target yang realisasi yang berlebih dari target gitu kan Pak. Ada tanda merah peringatan gitu Pak. Kalau lebih dari target, apakah itu diperbolehkan Pak? Bapak Ibu, Ibu sudah bekerja, maksudnya targetnya memang sesuai dengan yang Ibu rencanakan gitu Bu? Misalnya targetnya 4 gitu kan Pak untuk diagnosa, untuk melakukan pengkajian pasien, kita kan di rumah sakit ya Pak. Misalnya poinnya pengkajian lanjutan atau pengkajian dasar terhadap pasien. Misalnya di dalam target itu kan tertulis 4 atau 5 gitu Pak. Tapi realisasinya dapat 6 gitu Pak. Bagaimana Pak? Tapi kan ada tanda seru, misalnya tanda peringatan gitu Pak. Apakah boleh gitu Pak?
Targetnya sampai sensasinya 6. Ibu, penjelasannya terkait yang Ibu tanyakan tadi itu, yang penting memang yang Ibu laksanakan seperti yang Ibu targetkan. Jika targetnya melebihi realisasinya melebihi target, silakan komunikasikan dengan atasannya, Ibu. Kalau seandainya oke kata atasannya, jadi nggak masalah, Bu. Intinya komunikasikan dengan atasannya, Bu. Karena yang penilainya tentu atasan Ibu sendiri gitu, Bu. Ya Pak, maaf Pak, untuk target nilainya berapa itu Pak? Untuk bisa dapat 100% gitu Pak. Maksudnya, Bu? Target nilai yang di bawah Pak, setelah dapat nilai rata-rata SKP itu berapa nilai maksimalnya berapa Pak? Paling rendah berapa, paling tingginya berapa gitu Pak? Maksudnya nilai yang mana, Bu? Karena kebetulan penilaiannya kan itu ada nilai bulanan. Itu ada rentangnya yang dilakukan oleh atasan, ada range penilaiannya, Bu. Seperti yang sudah kami sosialisasikan juga sebelum-sebelumnya. Terus ada nanti penilaian harian itu berupa ada nilainya baik sekali, baik, cukup, kurang. Begitu, Bu, prosesnya, Bu. Cuma kan nanti setelah dikalkulasikan pas di SKP itu kan ada nilai paling bawah tuh, Pak. Nilai paling bawah, nilai rata-rata, Pak, setelah masuk ke SKP bulanan dari atasan gitu, Pak. Berapa nilai rentangnya, Pak? Nilai rata-rata yang paling bawah, Pak. Nilai rata-rata, maksudnya, Bu, bisa diulangi, Bu? Pada SKP bulanan dan target realisasi bawahan di akun atasan, Pak. Kan ada atasan memberikan nilai dari rentang kalau yang sangat baik itu 91 sampai 100 gitu kan Pak per masing-masing item. Terus nanti kan setelah sekian banyak kegiatan di bawah kan ada nilai rata-rata untuk SKP, Pak. Iya. Berapa nilai rentangnya untuk bisa kita mencapai 100% gitu, Pak? Itu tergantung dari entry harian kita, Bu. Itu kan kinerja harian kita yang dinilai, Bu. Dari istilahnya harian kita dinilai oleh atasan, begitu, Bu. Intinya yang triknya kita harus melihat target dan realisasi kita harus sesuai, Bu. Kemudian waktu atau jam kita dalam bekerja, Bu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian target yang kita capai untuk realisasinya, Bu, itu harus real, Bu. Misalkan Ibu menargetkan dalam 1 bulan itu misalnya ada 7 misalnya yang menjadi targetnya, Bu. Realisasinya juga 7 itu normal hasilnya, Bu. Misalkan Ibu menargetkan dalam 7 hari kita targetkan 7, kalau seandainya selesai 6 itu lumayan hasilnya akan tinggi, Bu. Pokoknya real, Bu. Iya, Pak. Soalnya di sini, Pak, sosialisasinya di sini itu 100 sampai 120, Pak, diminta targetnya. Target 100 target SKP-nya nilainya 100 sampai 120 gitu, Pak. Itu yang ngomong yang ngasih tahu begitu siapa, Bu? Karena rentang nilai bulanan atau nilai apa, Bu? Bulanan, Pak. Bulanan, Pak. Karena rentang nilainya dari 90 sampai 100 paling. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu, Bu. Mohon kontak personnya tadi, Pak. Oh ya, ini ditampilkan, Bu. Sebentar, Bu, ya. Itu tampil, Pak. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada kendala terkait proses pengentrian ke aplikasi, silakan Bapak Ibu bisa hubungi ke nomor kontak person BKD Bapak Dery, saya sendiri Bapak Ibu, atau Pak Denny atau Bu Ayu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan tanya. Dinas SDM, Pak Il. Ya, Bu. Ya, Pak. Dinas SDM. Bisa mohon maaf Bapak Ibu, karena ini banyak yang ingin bertanya. Kami dengan tim IT juga
ini Dinas lakukan. Ya. Silakan yang ingin bertanya langsung klik raise hand, Bapak Ibu. Halo, dari Dinas SDM, Pak. Halo, dari Dinas SDM. Oh ya, Pak. Atas nama Bapak siapa, Pak? Pak Jamaris, Pak. Oh ya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kan. Saya mau tanya, Pak, dari Dinas SDM ada 2 bidang tidak ada kinerja karena wewenangnya sudah di pusat, Pak. Jadi mengenai SKP yang bulan Mei ini, bagaimana solusinya, Pak? Yang terkait yang masalah yang di SDM berarti, Pak, ya, yang ya, sudah ya, juga SDM. dibicarakan dengan Bapak Dery kemarin, Pak, ya. Itu masih kami lakukan pembicaraan dengan pimpinan, Pak, untuk terkait permasalahan di SDM yang 2 bidang itu, Pak. Ya. Nanti kami akan membuat surat untuk kita lakukan rapat bersama dulu, Pak. Jadi untuk kan berlanjut nih waktu kan udah berjalan harus, juga, Pak, untuk SKP, Pak. Jadi gimana untuk solusi sementara ya, Pak, menjelang ada rapat, Pak, undangan rapat nih, Pak. Nanti saya bicarakan dulu dengan pimpinan, Pak. Bapak bisa menghubungi ke nomor saya pribadi saya nanti, Pak. Karena permasalahan ini nggak bisa saya putuskan sendiri gitu, Pak. Enggak gitu. Silakan Bapak hubungi nanti, Pak, karena kebetulan pimpinan juga lagi ada kegiatan yang mendesak, Pak. Silakan Bapak hubungi ke nomor saya tadi, Pak. Oke, Pak. Itu satu lagi, Pak, mau tanya. Iya, Pak. Karena teman-teman di bidang lain ada yang mengentrian sekarang itu SKP ini, tapi nggak mau masuk, Pak, di kinerja tuh, Pak. Iya, Pak. Terkait permasalahan itu kan yang servernya kan di Kominfo, Pak. Kami juga sudah lapor setiap harinya. Dalam waktu dekat Kominfo akan mencarikan solusi yang terbaik gitu, Pak, untuk permasalahan lamanya loading untuk masuk ke aplikasi, Pak. Cuma kalau kita bersabar, aplikasi ini tetap menerima tuh, Pak. Intinya harus juga bersabar, Pak, untuk masuk ke aplikasi, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Silakan Bu Aidal Fitri, silakan perkenalkan dulu, Bu, dari mana? Ibu Silvi. Bu Silvi deh. Silakan Ibu Silvi, mungkin ada yang menjadi kendala terkait pengoperasian aplikasi e-kinerja. Ibu Silvi. Ya, terima kasih, Pak. Saya dari Badan Penghubung Sumatera Barat. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kita mengentry, Pak, sedangkan jabatan kita itu tidak tercantum di aplikasi, Pak. Begini, Bu. Untuk bulan Juni itu dilakukan update, Bu. Yang sekarang Ibu tetap melakukan proses pengentrian sesuai dengan jabatan yang lama, Bu. Yang di bulan Mei berarti, Bu. Silakan Ibu lakukan proses pengentrian sesuai dengan jabatan yang lama, Bu. Yang di bulan Mei itu juga belum masuk nama saya, Pak. Saya belum ada terjadi perubahan jabatan.
kirim. Bu, silakan kirim data lengkapnya ke nomor yang tadi, Bu, yang kami di chat ada. Di chat aja, Bu. Oh ya, salah satu aja ya, Pak ya. Ya, atau kirim aja. Saya chat atau saya WA baiknya, Pak? Di WA aja, Bu, ke saya atau Bu Ayu atau Pak Denny, Bu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. BPHB. Silakan Bapak yang dari BPHB 1. Ya Pak, kami dari Badan Pengumum Pak, dari Jawa Barat. Ya Pak. Dari Muhammad Arif. Pak Arif, Pak. Muhammad Arif. Oh ya, Pak, siap. Dari Badan Pengumum. Ya Pak. Ketika kami masuk ke dalam sistem kinerja Pak, untuk bikin SKP, tahapannya kan dari SKP tahunan Pak ya. Ya. Di saat udah masuk user ID dengan password, dengan nomor NIP, kembali ke ini Pak, ke sistem awal lagi Pak, muncul ke BKN Pak. Kenapa Pak? Apakah karena jaringan atau karena servernya Pak itu Pak? Mohon izin untuk dijelaskan. Ya, iya Pak. Seperti yang saya jelaskan tadi juga Pak, itu terkait dengan server yang di Kominfo Pak. Kami sudah laporkan setiap harinya juga untuk mencarikan solusi cepat untuk permasalahan ini Pak. Mungkin dalam waktu dekat Kominfo juga akan melakukan proses agar proses untuk masuk ke aplikasinya itu tidak ada terjadi masalah Pak. Kami sudah melaporkan juga ke Kominfo begitu Pak. Oh ya, terima kasih atas informasinya Pak Dery. Kami dari BPHP 1 juga menyampaikan satu lagi Pak, untuk dapat segera Pak di ini Pak, karena kami dari teman-teman di sini mau memasukkan sistem SKP tersebut sering ditolak terus Pak. Jadi kami harus bagaimana nih Pak? Apakah masih memakai manual di bulan pelaporan di bulan Mei ke Juni ini, atau masih menunggu Pak dengan sistem yang ini aja, dengan server yang telah bisa terupdate atau yang bisa kami masuk ke dalam sistem tersebut Pak. Terima kasih Pak Dery. Iya Pak, saran dan trik dari kami Pak, kalau bisa Bapak lakukan proses pengentriannya itu mungkin jangan di luar jam kerja Pak, karena kebetulan user yang masuk ke aplikasi pas di jam kerja itu karena lumayan banyak Pak, jadi aplikasinya down begitu Pak. Jadi triknya dari kami, Bapak lakukan proses pengentrian dengan sabar, mungkin di luar jam kerja Pak. Oh, artinya gini Pak Dery, artinya mungkin setelah jam kerja itu artinya di malam hari ya Pak ya, karena kan iya Pak. Apa namanya itu iya down ya Pak ya dalam sistem tersebut ya Pak ya. Iya Pak, itu trik dari kami Pak, dan mohon bersabar juga Pak prosesnya Pak. Enggak gini Pak Dery, mohon izin satu lagi Pak. Iya Pak. Seandainya memang kami telah melakukan di malam hari Pak, tapi tetap juga masih kembali ke awal, apakah apa yang saran-saran dari langkah-langkah dari BKD untuk kami memasukkan laporan kinerja di bulan Mei untuk laporan di bulan Juni Pak. Terima kasih untuk informasinya Pak. Sampai saat ini Pak, kami masih sesuai dengan arahan Pergub kita Pak, itu diusahakan sesuai dengan arahan pimpinan juga Pak, tetap dilaksanakan itu sesuai dengan Pergub Pak. Untuk proses pengentrian kinerja ini untuk penerimaan TPP di bulan Juni itu harus tetap kita lakukan Pak, begitu Pak. Enggak, ini Pak Dery mohon izin, kalau seandainya kita kan Pak Dery kan masih berkomunikasi kepada Kominfo kan, artinya seandainya kami dari BHPP ini masih terkendala seperti yang saya sampaikan tadi, apakah langkah-langkahnya bagi BKD gitu? Iya Pak, terima kasih Pak. Nanti ini
kita lihat progresnya juga, Pak. Nanti kami juga akan lapor ke pimpinan bagaimana solusinya. Tentu keputusannya tetap di pimpinan juga, Pak. Nanti ini akan menjadi bahan acuan kami juga, Pak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dery. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Silakan Ibu Dr. Anda Yunita Warmi. Speakernya belum diaktifkan, Bu. Kamera dan mic-nya. Mohon untuk diaktifkan, Ibu Yunita Warmi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Bu. Iya, kami dari SMK 2, Pak. SMK 2 Bukit Tinggi. Oh iya, siap. Iya, Bu. Bukit Tinggi, iya. Untuk di kinerja, kalau seandainya kegiatan di sekolah, misalnya ada hari libur, atau siswa libur, kan ada 2 minggu misalnya. Iya, Bu. Nah, kemudian kita bikin juga di kegiatan hariannya, atau gimana, Pak? Itu tetap Ibu kan kita sebagai ASN tetap bertugas kan, Bu, di hari itu, Bu. Nah, maksudnya Pak, di kalender pendidikan kan memang di sana dibikin libur semester. Oh, misalkan hari libur gitu, Bu. Ya hari libur. Itu dikosongkan aja, Bu, kalau hari libur, Bu. Karena itu nanti terkait dengan absensi online, Bu. Oh, gitu. Dikosongkan, Pak. Iya, kalau libur itu kan libur sekolah kan? Maksud Ibu? Iya, kan libur sekolah. Libur sekolah yang sesuai dengan kalender pendidikan. Kita kan tetap bekerja, Bu. Sebagai ASN tetap bekerja atau enggak gitu, Bu? Maksudnya kita diliburkan, Pak. Siswa libur, guru juga libur gitu kan? Nah, kecuali pegawai TU. Tapi misalnya kalau kita dibutuhkan ada kerjaan yang mendadak ke sekolah, memang kami di sekolah, kami bikin juga. Tapi kalau memang libur, apakah guru-guru yang lain juga dibikinnya libur di kegiatan hariannya gitu, Pak? Mungkin ini perlu apakan, Bu? Kalau seandainya itu berarti kalendernya kalender pendidikan begitu kan, Bu? Iya, kita kan pakai kalender pendidikan. Bukan kalender tahunan yang apa? Yang biasa gitu. Iya, maksudnya yang tahunan biasa. Kalau yang tahunan biasa itu udah jelas, Bu, dikosongkan aja. Kalau sesuai dengan kalender pendidikan, logikanya kan kita sebagai ASN tetap masuk hari itu kan, Bu? Siswanya tidak ada, Pak. Kan siswanya tidak ada. Siswa misalnya siswa sudah libur atau sudah menerima rapor. Nah, kemudian pergantian untuk naik ke tingkat berikutnya kan ada libur siap menerima rapor, Pak. Oh iya. Terkait masalah yang guru itu nanti silakan itu kami bicarakan dulu, Bu, dengan pimpinan. Bagaimana solusi untuk proses pengentrian di hariannya, Bu? Silakan Ibu hubungi ke nomor pribadi kami melalui WA nanti, Bu. Iya, mohon Pak disebutkan. Iya, ada di chat, Bu. Pak Dery ya? Ilfendri, Bu. Ilfendri. Ada ya. Atau Pak Dery juga bisa, Bu. Pak Dery atau Ilfendri. Ya. Itu yang masalah libur, Pak ya. Nah, kemudian misalnya kalau kegiatan selama pandemi kan gitu, Pak. Siswa kemarin kan di kalender pendidikan 1 jam pelajaran itu 30 menit. Ya. Nah, kalau sebelumnya 45 menit dipersingkat jadi 30 menit. Nah, kemudian apakah nanti jadwal guru disesuaikan dengan yang 30 menit atau sesuai jadwal yang biasa, yang jadwal yang awalnya gitu, yang normal gitu? Itu disesuaikan aja dengan jadwal Ibu yang laksanakan hari itu gitu, Bu. Karena nanti hubungannya kan laporan harian itu kalau untuk sebagai bahan laporan dari kegiatan harian kita, Bu. Karena
nanti tidak terkait dengan SKP tahunan, begitu Bu. Kalau, nah, ya. Maksudnya gini Pak, misalnya kalau dulu guru PBM-nya dari jam 7.15, kalau yang normal Pak, ya. 7.15 sampai jam 15 jam 3 gitu kan. Ya, karena adanya pandemi kemarin kita hanya sampai jam 12:30 gitu. Nah, jadi yang dari 12:30 sampai jam 15 itu memang kawan-kawan masih melaksanakan adanya tindak lanjut dari pembelajaran, tapi di PBM-nya apakah disesuaikan dengan yang normal gitu. Karena daftar kita kan sudah bergeser dengan daftar yang COVID yang kondisi khusus itu. Pokoknya disesuaikan aja Bu dengan jadwal yang sudah biasanya gitu Bu. Pokoknya disesuaikan dengan jam Ibu mengajar gitu Bu. Yang real sesuai dengan kondisi pandemi atau yang jam normal gitu Pak? Yang coba Ibu komunikasikan dengan kepala sekolah. Itu kan intinya kan dari penilaiannya nanti kan penilaian dari atasan Bu. Itu kan terkait itu teknis Bu. Itu halnya bersifat teknis karena kami di sini menjelaskan istilahnya terkait kendala-kendala masalah pengoperasian aplikasi ini Bu. Kalau masalah teknis itu silakan Ibu komunikasikan dengan pimpinan Ibu bagaimana bagusnya, dan itu kan nanti terkait istilahnya pelanggaran-pelanggaran mungkin pimpinan Ibu sendiri yang tahu apa yang harus dilakukan, begitu Bu? Iya. Mungkin satu lagi Pak. Iya Bu. Ya, aplikasi kinerja contoh misalnya kita buka aplikasi yang kepala sekolah kan mau memprint kepala sekolah mau memprint laporan tahunan, laporan bulanan dari bulan Januari sampai Mei misalnya kan. Ya, Bu. Setelah kita buka Pak, ternyata lembarannya memang dia satu halaman, tapi tanda tangan kepala Capdinnya lari ke halaman bawah. Nah, mau diedit nggak bisa, sudah permanen seperti itu. Terus kalau seandainya kita print sesuai dengan kondisi yang ada, tentu nanti Pak Capdin itu menandatangani, kemudian namanya di halaman kedua, sedangkan kosongnya di halaman pertama itu lebih besar gitu. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin perubahan skala pas mau memprint Bu. Silakan Ibu coba rubah, itu kan teknisnya pas di skala untuk memprint laporan yang Ibu ingin print Bu. Iya, udah dicoba sama teknisi juga Pak, sama operator gitu kan. Ya, kira-kira itu kendala kami gitu kan. Jadi, ya, intinya sekarang gini Bu, yang kita perlu bahas di sini sekarang terkait kendala-kendala masalah pengoperasian aplikasi ataupun bagaimana kendala dalam untuk rincian tugas misalnya Bu, untuk yang dientrikan ke dalam aplikasi Bu. Kalau untuk teknis-teknis yang lainnya mungkin hal yang bersifat teknis di OPD masing-masing atau di sekolah masing-masing mungkin bisa dibicarakan dengan pimpinan masing-masing Bu. Begitu Bu. Nah, iyalah Pak. Makasih banyak-banyak ya, Bu. Pak. Sama-sama, mungkin Bu. kalau ada hal-hal tertentu nanti mungkin secara pribadi. Silakan Bu. Kami siap menerima laporan dan konsultasi dari Bapak Ibu semuanya. Iya. Makasih banyak-banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Iya Pak. Pak namanya Pak. Henry. Mohon maaf Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kameranya silakan diaktifkan Bapak Ibu semuanya. Dan yang ingin bertanya juga silakan klik raise hand Bapak Ibu, agar operator kami bisa melakukan proses antri yang ingin bertanya. Begitu Bapak Ibu. Silakan Pak Donald Indra. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya dari SMK 1 Telatang Kamang, Kabupaten Agam. Jadi saya ingin menambahkan dari pertanyaan yang Ibu SMK 2 tadi, yaitu mengenai tugas tambahan dan non-SKP Pak. Itu guru-guru masih bingung Pak, yang mana yang masuk tugas tambahan dan non-SKP. Lalu karena kan di sekolah itu kan ada yang menjabat juga Pak. Jadi kan dia terhitung jam, itu tugas tambahan yang masuk ke sini, atau dimasukkan ke yang SKP betul gitu.
Lalu untuk kepanitiaan di sekolah, Pak, karena kan kegiatan di sekolah itu kan cukup banyak ya, Pak ya. Ya, Pak. Jadi itu tuh masuk kemana, Pak? Tugas tambahan kah atau non SKP gitu? Seperti misalnya panitia pesantren Ramadan gitu. Yang penting yang harus kita pahami, Pak, yang SKP itu berarti pekerjaan atau kegiatan harian kita yang berhubungan dengan SKP tahunan atau bulanan yang kita buat, Pak. Kemudian yang non SKP itu selain dari tugas yang berkaitan dengan SKP kita, Pak. Terus kalau yang tugas tambahan itu yang di SK-kan minimal eselon 2, Pak. Itu karena kita proses pengentriannya tugas tambahan itu nanti kan ada nomor SK yang kita entrikan, Pak. Selain dari tugas tambahan dan SKP, berarti dia masuknya ke non SKP, Pak. Contohnya yang non SKP, misalkan adanya wirid, Pak. Kemudian ada koordinasi mungkin atau rapat yang Bapak laksanakan, mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam non SKP, Pak. Oh, gitu, Pak. Atau mungkin bisa jadi ada mungkin kegiatan upacara atau apel. Silakan gitu, Pak. Oh, jadi kalau untuk SK-SK kegiatan panitia yang di SK-kan kepala sekolah itu nggak bisa masuk, Pak? Yang apa, Pak? Kalau SK-nya dari kepala sekolah, Pak? Itu masuknya non SKP, Pak. SKP. Itu masuknya ke non SKP, ya, Pak. Oh, berarti itu terhitung jam itu, Pak? Iya, masukkan entriannya kan ada juga entrian jamnya, Pak, yang non SKP itu, Pak. Ah, iya, Pak. Nah, mungkin ada lagi, Pak? Udah, Pak. Itu aja, Pak. Nanti melalui WA saja lagi, Pak. Iya, ya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Silakan Ibu Elita. Silakan Ibu Elita 123. Ibu Elita 123, silakan Ibu. Tolong di admin dulu, Bu. Dah, Pak. Ada, Bu. Dah. Baiklah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 4 Sijunjung, Pak. Ya? Saya dari SMA Negeri 4 Sijunjung. Ingin bertanya begini, Pak, mengenai kinerja ini. Ya, Bu. Kami di sekolah itu kan sudah ada resosialisasinya dari bulan Februari dulu ya, Pak ya. Kinerja ini oleh wakil kurikulum. Nah, ternyata pada waktu kami sosialisasi itu susah masuknya ke portal kinerja ini, Pak. Iya, Bu. Susah masuknya ya, Pak ya. Jadi nggak ada yang masuk kami satupun ke kinerja itu. Mungkin ada 1 atau 2 orang lah. Ini karena masalah sinyal atau gimana ya, Pak ya. Tempat kami agak susah memang sinyalnya. Kami di Sijunjung, Pak. Nah, kemudian setelah itu, Pak, tentu tidak mengerti kami mengisinya. Nah, kemudian saya coba lagi kira-kira bulan Mei dulu, Mei Juni yang menjelang bulan puasa. Nah, kemudian bisa dan itu pun tidak sering bisa terbukanya kinerja ini. Nah, sehingga terbengkalailah kinerja kami itu dari Januari, Februari, Maret sampailah bulan puasa kemarin ini. Karena tiap dibuka tidak bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Nah, akhirnya tentu nanti risikonya, Pak, berapa bulan yang tidak terisikan kinerja itu. Nah, itu karena sinyal itu ya, Pak ya. Bu. Nah, saya coba kemarin ini mulai setelah Lebaran inilah, Pak, saya coba membuka kinerja itu. Alhamdulillah sudah terbuka. Dan itu pun saya rapel itu, Pak, dari Januari sampai Mei. Kemudian awal Juni itu sudah mulai saya buka. Kebetulan saya juga secara manual membuat laporan harian kan. Ya, Bu. Nah, saya buatlah secara manual seperti itu. Nah, jadi ini masalahnya, ini yang saya katakan, Pak, karena mungkin beberapa teman barangkali
susah masuk dan memang tidak begitu mengerti mengisi e-kinerja ini begitu. Jadi mungkin banyak yang terbengkalai mengisi, tapi bukan karena tidak mengisi, karena masalah teknisnya itu, Pak. Nah, gimana solusinya itu, Pak? Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bu Elita. Ya. Terkait dengan permasalahan yang Ibu sampaikan, kami juga sampaikan itu kan kita untuk aplikasi ini servernya berada di Kominfo, Bu, dan iya itulah Pak. Kadang saya tadi pagi mau kerja, kemarin saya buka nggak terbuka. Ya, tadi saya mau isi juga. Ini saya mau rapel ini loh Pak. Kalau April Mei sudah itu, tinggal Januari Februari Maret lain. Dan itu pun dibuka lelet gitu. Nah itu masalahnya Pak. Semua rata-rata karena kita semua melakukan proses pengantrian ini, Bu. Karena user, istilahnya kan kita nih sebagai user masuk ke aplikasi itu kan banyak, Bu. Jadi memang kita harus bersabar untuk melakukan proses pengantrian ini, Bu. Sambil berjalan, kami juga melaporkan ke Kominfo bagaimana langkah terbaik yang dilakukan oleh Kominfo untuk mencarikan solusi untuk permasalahan ini, Bu. Begitu, Bu. Nah, kemudian gini, Pak, ini curhatan saya mungkin ya, Pak ya. Mungkin belum bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang lain balik lagi, Pak. Kenapa? Saya pun sekarang walaupun saya menginput, saya masih belajar itu, Pak. Masih dari menginput inilah saya tahu apa yang harus saya lakukan, di mana kurang, di mana lebihnya begitu. Apalagi tadi sudah ada kontak person ke Bapak ya. Jadi nanti saya bisa kontak person dengan Bapak. Cuman masalah sinyal ini memang harus benar-benar ini dengan Minkominfo ya Pak ya. Ya Bu, masukkan kami ya Pak. Terima kasih ya Pak Dery. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Erman dari BPHB. Silakan Pak, apa yang menjadi kendala di aplikasi ini Pak? Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Yulah minta ya. Anda mau awak? Lah minta aja. Lah yuk, lampe ya. Minum ayo. Pak Herman, suaranya tidak kedengaran, Pak Herman. Pak Herman, suaranya tidak terdengar, Pak. Bisa diklik unmute-nya, Pak. Kayaknya ini ada permasalahan mungkin di speaker. Pakai pajak itu nama jagoan itu iya. Silakan, Pak. Silakan Pak. Lanjut ada sampai hari Jumat kayaknya nih. Dari jam 2 sampai sampai. Silakan Pak. Pak Herman. Baca caranya. Halo, Pak Herman. Silakan ke ganti dulu Pak. Oh ya, ya Bu. Ini tim teknisi kami lagi ini. Silakan Pak Zulmardinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, saya Zulmardinal dari Surat Provinsi Pak Il. Ya, mau menanyakan pertama mengenai verifikasi nilai SKP Pak Il. Iya Pak. Verifikasi nilai SKP harian, apakah ada ring nilai untuk melakukan penilaian seperti sangat baik, baik, cukup, dan seterusnya? Apakah ada batasan nilainya kira-kira? Bisa diulangi Pak? Ya. Untuk melakukan verifikasi nilai SKP dari atasan terhadap SKP harian, itu kan ada ring nilainya itu Pak, kan seperti sangat baik, baik, cukup, dan seterusnya. Untuk melakukan penilaian tersebut, apakah ada ring nilainya? Misalnya sangat baik ini antara 100 sampai 90 sampai dengan 100 dianggap sangat baik. Sementara di sini kita kan melakukan penilaian kan
hanya dari laporan harian daripada bawahan. Bagaimana cara kita melakukan penilaian baik, sangat baik itu, Pak PM? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Zulmardinal. Di situ atasan yang menentukan proses penilaiannya kepada bawahannya, begitu Pak. Jadi misalkan asumsi Bapak sebagai atasan, begitu Pak. Misalkan Bapak sebagai atasan menilai ke bawahannya, merasa pekerjaan bawahannya itu hasilnya sempurna, gitu Pak. Silakan Bapak berikan penilaian mungkin sangat baik di situ Pak. Istilahnya itu asumsi kita sebagai atasan masing-masing, begitu Pak Zulmardinal. Berarti berdasarkan asumsi saya Pak ya. Cuma nilainya nanti akan mempengaruhi. Misalnya sangat baik dapat nilainya sekian, buruk misalnya di bawah 50 misalnya. Ada mempengaruhi seperti itu nanti. Nanti hasilnya akan terlihat di penilaian bulanan bawahan itu Pak Zulmardinal. Penghitungannya yang itu nanti yang akan mempengaruhi range penilaian untuk kita nilai di bulanan bawahan Pak. Di situ munculnya nanti ya. Iya, mempengaruhi di situ Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua di sini kami mau menanyakan juga Pak ya. Iya Pak. Itu kan di dalam pengisian itu kan ada SKP dan non SKP. Iya. Di sini kami masih agak bingung juga. Apa yang dimaksud dengan non SKP ini? Contohnya kan setiap kegiatan yang harus kami masukkan kepada non SKP ini, misalnya kami melakukan penugasan keluar, misalnya kan di dinas luar. Apakah itu dimasukkan kepada SKP atau kepada non SKP? Bagaimana pemahamannya Pak? Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak Pak Zulmardinal. Mungkin pemahaman juga bagi kawan-kawan kita yang lain ini Pak. Iya. Terkait misalkan dinas luar, seandainya dinas luarnya terkait dengan SKP tahunan atau bulanan kita, Pak, silakan itu masukkan ke yang SKP berarti, Pak. Misalkan dia di luar yang bukan terkait dengan SKP pelaksanaan dinas yang kita laksanakan, silakan dimasukkan ke non SKP, Pak. Tapi begini, Pak ya. Contohnya seperti saya misalnya kan, Kasubag Umum. Itu kan seluruh penugasan itu otomatis kan terkait dengan tugas pokok selaku Kasubag Umum. Namun kalau bagi seorang staf, kadang-kadang kan kita kan udah punya anjak ABK, udah ada pembagian tugasnya. Jadi dari pembagian tugas tersebut mereka tidak masuk kepada tugas pokok mereka. Itu di mana dibuatkan laporan hariannya itu? Itu silakan masukkan ke non SKP, Pak Zulmardinal. Kalau seandainya dimasukkan kepada non SKP, jadi kegiatan harian yang mereka lakukan ini apa Pak? Yang sementara mereka kan udah dinas luar, berarti kan udah penuh berada di luar, tidak berada di kantor. Nah, ini yang perlu mungkin apa ya? Misalnya sementara tugas mereka ini tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok sesuai dengan nama jabatan daripada anjak ABK-nya. Ya, yang penting kan dalam satu hari itu mungkin Bapak yang bersangkutan misalnya atau Ibu yang bersangkutan Pak bisa jadi Bapak Ibu tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan SKP Bapak Ibu tersebut Pak. Seandainya di luar dari SKP tadi Pak, silakan dientrikan di non SKP Pak. Contohnya seperti ini Pak Ela. Kalau di inspektorat misalnya kan tugasnya dinas luar mengantarkan LHP ke UPD, misalnya ke dinas ke SMA di Bukit Tinggi misalnya kan, itu yang ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut itu pengelola kepegawaian, berarti kan tidak menyangkut dengan tugas pokok yang bersangkutan. Jadi di dalam laporan hariannya apa yang harus dibuat? Di non SKP apakah di SKP? Sementara di dalam penugasan dia sudah 1 hari penuh kan dari jam 7 sampai jam 4. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Zul. Ya, nanti itu seperti yang kami sosialisasikan juga sebelum-sebelumnya Pak. Kalau pelaksanaan dinas luar berarti kan dia pelaksanaannya dari tetap kita entrikan Pak, misalkan dari jam 7.30 sampai jam 16.00 Pak. Itu kalau dia tidak terkait dengan SKP silakan dientrikan
di non SKP, Pak. Begitu, Pak Zul. Misalkan pelaksanaan dinas luarnya 3 hari, kita nginap, Pak Zul. Jadi kan di tiap harinya kita tetap mengentrikan, Pak. Misalkan dari jam 7.30 sampai jam 16.00. Pokoknya sesuai dengan jam kerja tiap hari kita, Pak. Walaupun kita tinggal dinas luar. Gimana, Pak? Walaupun kita dinas luar. Iya, betul, Sementara Pak. kalau kita dinas luar, berarti kita kan udah tidak berada di kantor. Itu logikanya kan? Iya. Sementara penugasan kita ini tidak terkait dengan tugas pokok kita. Iya, Pak. Masukkan tetap dientrikan, Pak. Tetap dientrikan di non SKP, Pak. Di non SKP. Iya. Kalau dia tidak terkait dengan sasaran kinerja tahunan kita ataupun bulanan kita, Pak. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Siap, ya. Ya, silakan lanjut, Pak Noverizal. Silakan. Oh, suaranya untuk di-unmute, Pak. Ayo lanjut aja, Bang Boy. Yuk, ayolah. Ya, ayo. Bapak Ibu semuanya, mungkin habis ini akan dilanjutkan oleh Bu Ayu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, persiapkan pertanyaan dan klik raise hand, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bu Ayu. Ya, Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya boleh. Pak Noverizal tadi apa, Bang? Belum. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kan pesantren Ramadan kan sudah selesai, Bu ya. Iya, Pak. Terus kemana harus kita kan ada sasaran kerja non SKP 1, setelah itu yang sasaran kerjanya, Bu. Jadi yang pesantren ini kemana cocoknya dikasih, Bu? Dimasukkan. Untuk pesantren Ramadan ya, Pak? Iya. Karena kan kita tidak PBM, Bu. Oh gitu. Kalau untuk pesantren Ramadan itu mungkin bisa, kalau pesantren Ramadan itu tidak termasuk ke dalam tugas kegiatan pokok, Pak, atau tugas SKP, berarti itu masuknya ke non SKP, Pak. Oh, non SKP. Iya. Iya. Oh, begitu, Bu ya. Jadi untuk pesantren Ramadan non SKP. Ya. Terus bagaimana, Bu? Misalnya ada kita misalnya di Dinas Pendidikan, cabang dinas kita ada misalnya duka, ada meninggal, lalu kita nyenguknya gitu, Bu. Non SKP juga kita masukkan, Bu. Iya, ke non SKP, Pak. Selagi kegiatan tersebut tidak ada SK-nya dan itu di luar kegiatan SKP kita, itu masuk ke non SKP ya, Pak ya. Begitu, Bu ya. Jadi udah jelas bagi yang tidak ada di SK-kan masuk ke non SKP, Bu ya. Betul, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih banyak, Bu ya. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Irma Novelia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, Bu, sehari-hari sebagai penyuluh kehutanan di UPTD KPHL Sijunjung. Di sini saya ada 2 pertanyaan ini, Bu. Iya, Bu. Tadi saya mencoba menginput target dan realisasi bulanan SKP ya. Jadi apakah karena server atau karena sinyal, jadi itu terinputnya 2 kali yang bulan Juni gitu kan. Jadi saya coba hapus langsung di aplikasinya, itu nggak bisa. Katanya
tidak bisa dihapus karena mengandung butir target bulanan katanya gitu kan. Jadi untuk menghapusnya itu gimana itu caranya, Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Ada target butir bulanan bisa itu dari dihapus target butiran bulanannya dulu. Berarti nanti dihapus dulu target butir bulanannya, Bu. Berarti misalnya kalau sudah terinput harian, hariannya dihapus dulu gitu? Iya, betul. Hariannya dihapus dulu, Bu. Dari harian kita mulai, Bu. Menghapusnya bertahap gitu ya? Iya, betul, betul. Iya, iya. Iya, dari harian dulu kita hapus, Bu. Baru nanti ke bulanan. Oh iya. Pertanyaan kedua ini, Bu. Ya. Ini tadi sudah ditanyakan juga sama Ibu yang dari cabang dinas tadi. Ini terkait dengan diklat itu, Bu. Misalnya kita ada diklat teknis gitu, Bu, 5 hari misalnya gitu kan. Tentu kita menginput laporan hariannya tentu per hari kan ya, dari misalnya dari jam 7.30 sampai jam 4 sore misalnya gitu kan. Itu untuk kuantitasnya nanti kan kita targetnya itu 1 sertifikat gitu ya untuk 5 hari pelatihan. Betul. Jadi itu apakah nanti di prosesnya kita input tahapan atau gimana gitu. Terus kuantitasnya itu kapan kita menginputnya? Apakah di hari terakhir pelatihan atau setiap hari kita menginputnya gitu, Bu? Untuk diklatnya itu berapa hari ya, Bu ya? 5 hari. 5 hari. Berarti itu proses kan, Bu? Itu ada tahapan. Nah, nanti untuk target kuantitasnya kan 1 sertifikat itu, Bu. Nah, di hari sebelum hari penyelesaian dari pelatihannya itu, silakan Ibu klik proses, tapi tidak perlu Ibu buat kuantitasnya, Bu. Ibu kosongkan saja. Jadi nanti sudah penyelesaian di akhir pelatihan, baru nanti diisikan kuantitasnya 1 sertifikat. Jadi nanti sesuai antara realisasi dengan targetnya, Bu, 1 sertifikat. Berarti di hari terakhir gitu ya? Iya. Iya. Selain hari itu tidak usah diisi kuantitasnya, Bu, tapi di checklist proses. Proses setiap harinya itu, setiap hari. Setiap harinya diklik proses kecuali di hari terakhir tadi, Bu. Kecuali di hari terakhir diisikan kuantitas tapi tidak diklik proses agar nanti nilainya mengalir ke nilai tahunannya, Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke, paham. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Salam. Silakan Bapak Elfirman Syafi'i dari RSAM. Mic-nya belum diaktifkan, Pak. Ya udah. Ya, Bu. Iya. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang siang, Bu. Menjelang sore. Pak. Selamat siang, Pak. Saya TTK, Tenaga Teknis Kefarmasian. Saya asisten teknis asisten apoteker laksana lanjutan. Iya, Pak. Di dalam Permenkes nomor SKP saya pasti berdasarkan angka kredit saya berdasarkan Halo, Pak. Berhenti dia. Halo, Pak Elfirman. Kayaknya ada kesalahan teknis. Halo? Halo, Pak. Oh, mungkin apa, Bang? Ganti aja dulu, Bang. Ya, nanti kita bisa lanjut, Pak. Mungkin bisa dialihkan dulu ke Bapak Erman dari BPHB, Badan Penghubung. Suaranya, Bapak. Tuh, mic-nya udah itu tapi enggak. Halo, Pak Erman. Enggak kedengaran, Pak. Atau bisa lanjut dulu, Pak. Nanti bisa di chat aja, Pak. Atau kita lanjutkan dulu, Pak, ya. Biar nggak menghabiskan waktu buat teman-teman yang bertanya, Pak. Ayu, boleh bertanya, Ayu? Iya, dari mana, Bu?
Dari Kak Ika yang naker. Oh, dari Disnaker? Ya. Kameranya hidupkan, Kak. Oh. Nah, Bu. Ayu. Iya. Yang terkait yang terkait masalah MPP kemarin, Ayu. Oh, yang MPP. Ya, kalau terkait MPP itu memang tidak dibayarkan nih tunjangannya. Tidak dibayarkan. Tidak dibayarkan tunjangannya, berarti nggak pakai 50% lagi? Enggak. Kalau untuk cuti baru 50%. Ya, oke. Itu yang pertama. Satu lagi, Ayu. Ya. Kan kita udah Eselon sudah melakukan penilaian ini, penilaian. Nah, itu penilaian kalau kita ngasih semangat baik, itu kan nilainya cuma 92, Ayu. Iya, betul. Nah, 92. Nah, rata-rata orang dapatnya itu kan 92-an itu. Gimana kalau diakumulasikan rendah jadinya, Ayu? Kalau 92 itu 92 bagi 100 kali 60 itu sekitar 54 atau 55 itu, Ayu. Oh ya. Terus satu lagi, ada yang kita nilai sangat bagus. Tapi ternyata ketika kita akan menilai, memberikan penilaian rank antara misalnya sangat bagus, berarti kan ranknya dari 91 sampai 100. Ya. Nah, ketika kita akan memberikan penilaian untuk rank itu, ternyata di catatannya malah jadi cukup dia, Ayu. Kok bisa gitu ya? Di catatan mana, Ibu, Kak? Kan nanti kita menilai SKP bulanan bawahan kan? Iya. Nah, kan kita udah menilai itu pekerjaannya sangat memuaskan misalnya kan? Yang di harian ya, ini ya? Iya, sayang kan sangat memuaskan misalnya. Ya. Nah, otomatis kan sekarang Ika mau menginput nilai nih. Menginput nilai untuk berarti kan untuk pekerjaan SKP bulanannya rata-rata kan sangat memuaskan. Ya. Nah, ketika Ika ingin mengklik nilai, mengklik nilai kan kalau sangat memuaskan kan ranknya 91 sampai 100. Ya. Nah, tapi ternyata ketika kita masuk ke dalam apa yang akan dinilai, dia menjadi cukup. Kok bisa begitu ya? Jadi cukup ya, Nia. Contohnya untuk keterkaitan misalnya verifikasi laporan harian. Ya. Dikasih nilai atau mengasih nilai atasan pimpinan misalnya sangat baik. Sangat baik. Nah, berarti otomatis yang terkait dengan kinerja itu pada bulan itu kan harus dinilai itu karena itu sudah berada di rank sangat baik. Ya. Berarti kan atasan akan memberikan nilai antara 91 sampai 100. Ya, betul. Nah, ketika akan memberikan nilai, itu ternyata yang ada di kolom itu dia malah jadi cukup. Oh, gitu. Jadi cukup ya. Iya. Rata-rata semuanya sekarang seperti itu. Oh, mungkin itu kesalahan. Mungkin bisa kita beri masukan, Bu Ayu, kita pernah mengalami seperti itu. Bisa ya, boleh Bu, silakan Bu. Dari mana Bu? Ini kita dari cabang dinas wilayah 1, mungkin kita akan share pengalaman untuk Ibu Santi di Disna Trans. Boleh Bu. Mungkin Bu, untuk sebagai pimpinan atasan, kita lakukan dulu penilaian harian Bu. Kita lakukan penilaian harian semuanya. Ketika Ibu sudah membubuhkan penilaian sangat baik semuanya, setelah itu baru Ibu menilai di bulanan. Maka nanti di bulanan itu langsung direkomendasikan Ibu, kalau kita menilai sangat baik sudah ada langsung 92 sampai 100. Jadi ya, mungkin di-approve kembali begitu. Dulu Bu. Biasanya begitu sebelumnya. Memang seperti itu. Ketika kita menilai sangat baik, maka sebelum server rusak nih, saya melakukan penilaian seperti itu. Misalnya penilaiannya itu untuk suatu pekerjaan itu sangat baik, maka dia akan keluar rank penilaian sangat baik. Laporan hariannya kan udah nih, udah kita periksa, udah kita berikan sangat baik semua. Nah, misalnya untuk satu kegiatan yang kita contohkan tadi, contohnya misalnya yang memverifikasi laporan harian lah ya, itu kan udah jelas sangat baik tuh. Nah, sekarang kan kita kan memberikan penilaian nih untuk sangat baik tuh ranknya antara 91 sampai 100. Nah, sebelumnya Ayu itu berlaku bisa kita masukkan 91 gitu kan, karena kan ada keterangan sangat baiknya. Nah, sekarang kalaupun dinilai sangat baik, tapi pada poin itu dia menjadi cukup atau kurang. Misalnya ada 20 hari kerja. Untuk kegiatan yang memverifikasi itu, ini yang laporan harian bawahan itu,
apakah targetnya sudah sama dengan realisasi nih? Sudah. Sudah sama? Sudah. Untuk waktunya nih sudah sesuai dengan jam kerja kita nih dari jam setengah 8. Sudah dari jam setengah 8 sampai jam 4. Dan nilai hariannya sangat baik. Sangat baik. 20 hari bekerja. Target waktunya sudah sesuai dengan realisasinya nih. Misalnya target waktu sudah. Untuk kegiatan sudah ayo. Misalnya target waktunya 5 hari, realisasinya 5 hari, nah begitu. Sudah sesuai berarti Uni ya. Sudah. Mungkin itu terkait masalah teknis nanti bisa Ayu coba itu aja langsung ya Uni ya. Nanti bisa dijapri aja nih. Nanti coba Ayu cek lagi nih. Cek akun pribadinya nanti. Nanti Ayu coba cek itunya ya Uni ya, kesalahannya di mana ya Uni ya. Ya, ini ada pesan pertanyaan lagi nih dari Ibu Sekretaris. Satu lagi Ayu. Ya. Nah, kan kita untuk pimpinan nih, untuk eselon 2. Ya. Nah, itu kan ada realisasi dan biaya tuh. Ya. Nah, itu yang kita masukkan itu kan target dan realisasi sampai dengan bulan ini kan, bukan hanya bulan ini kan Ayu? Kenapa nih? Targetnya? Kan ada target biaya tuh untuk eselon 2. Iya. Nah, kemudian ada realisasi biaya. Betul. Nah, itu kan yang sampai dengan bulan ini atau hanya pada bulan ini saja? Kalau untuk itu akumulasi sampai dengan bulan ini, Uni. Ya, oke. Karena Uni tadi kan sudah memasukkan sampai dengan bulan ini. Iya, iya. Ya, sudah dimasukkan. Nah, karena tadi ragu gitu kan. Iya. Ragu makanya ditanyakan lagi gitu kan. Berarti kan memang sudah betul kan sampai dengan bulan ini karena masih ragu gitu karena nilai pimpinan masih 87. Oh, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. 87. Iya, oke nih. Angka yang nilai yang dimasukkan tuh adalah akumulasi sampai dengan bulan ini. Itu tidak berpengaruh di akhir tahun ya, Ayu? Di akhir tahun nanti berpengaruh. Kalau target dengan realisasinya sesuai, berarti ya cocok ya. Cocok, iya. Karena dia kan emang targetnya berapa target sampai dengan bulan ini untuk satu kegiatan atau program. Nah, berapa realisasinya sampai dengan bulan ini? Berarti cocok sampai dengan bulan ini ya akumulasi. Iya, Uni. Akumulasi sampai dengan bulan ini ya. Iya, betul akumulasi. Ya, karena tadi udah ditanyakan sama Bu Sekretaris. Cuma masih ragu juga beliau karena kebetulan Ayu yang ada di sini tadi kan Ilfenri. Iya. Nah, makanya Uni bertanya lagi. Berarti betul ya akumulasi sampai dengan bulan ini. Iya, Uni. Oke, Ayu, terima kasih. Sama-sama, Uni. Yang RSUD Ahmad Mukhtar tadi, Bu. Dari Ahmad Mukhtar ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, putus sinyal tadi, Bu. Mau bertanya yang soal di dalam Permenkes 376. Iya, Pak. Asisten apoteker dapat pada bab 4 pasal 7 tenaga teknis kefarmasian itu dapat mengambil angka kredit di A2 di atas pangkat dan golongannya. Bahkan dan 2 di bawah pangkat dan golongannya. Kemudian dapat mengambil pekerjaan apoteker jika diserahkan ke tenaga teknis kefarmasian tersebut. Dan tenaga teknis kefarmasian tersebut mendapat nilai 20% dari jabatan apoteker. Di dalam aplikasi ketika kita menginput data, menginput SKP, itu tidak tersedia. Saya sudah mencoba berkali-kali karena jabatan dan tugasnya tidak sesuai dengan kredit poin, jadi tidak match. Sudah berkali-kali tidak bisa saya memasukkan kredit poin yang di atas saya, bahkan di bawah saya, kemudian masukkan kredit poin untuk apoteker. Namun pencerahan dan masukannya itu. Tidak bisa memasukkan angka kredit ini tidak keluar, Pak, waktu pengisian di kolom kegiatannya, Pak? Ya, tidak keluar. Ketika saya menginput data apoteker, pekerjaan apoteker, itu saya dapat 20%. Fasilitas web hanya di situ 80%. Permenkes ada di Permenkes difasilitasi kita untuk mengambil di apoteker maupun di bawah atau di atas. Betul, iya.
Iya. Kalau untuk JFT, Pak, terkait dengan JFT, jika kita mengerjakan kegiatan yang di atas kita, Pak, itu kan di kolom untuk pengisian kegiatan itu ada kolom kecil 80% itu, Pak. Nah, kalau kalau kita mengerjakan kegiatan yang di atas kita itu diklik 80%, Pak. Jadi nanti otomatis angka kreditnya bakal terhitung 80% nanti, Pak. Tapi untuk angka kreditnya diisikan sesuai dengan angka kredit yang ada di Permenpan dari apoteker itu gitu, Pak. Tapi nanti nilainya akan ya. Benar. Tapi di profil saya itu ada saya mengisi profil asisten apoteker pelaksana lanjutan. Ketika saya menginput pekerjaan apoteker, mengambil nilai kredit apoteker yang saya dapat 20%, itu tidak terinput di hasilnya. Itu. Oh, tidak terinput, Pak? Ya, saya sudah berkali-kali mencoba. Karena ini beda profesi, Bu, antara asisten apoteker, mungkin di dalam apa, ya. Oh gitu. Di dalam aplikasi, ya. Kalau untuk itu nanti kan bisa itu aja, Pak. Kalau itu kan masalah teknis, Pak. Nanti bisa dikirimkan saja ke saya NIP Bapak sama nama. Nanti coba saya yang periksa, Pak, atau bisa saya masukkan kegiatannya. Ya. Itu kesalahannya di mana, Pak? Nanti bisa dihubungi aja ke nomor saya, Pak, ya. Yang atas nama siapa tadi, Bu? Atas nama Ayuni, Pak. Ayuni. Atau yang lain, Pak, boleh, Pak. Atas nama Pak Denny atau Pak Yosendri boleh juga. Oke. Ibu, makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ibu Rahmi Yuli dari RSAM Bukit Tinggi. Tolong cek, Bang. Yang di bawah, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu. Kami dari RSAM, perawat RSAM, Bu Ayu. Iya, Bu. Pertama kita menanyakan kan kalau perawat ini kan mutasinya cepat ya, Bu Ayu ya. Kenapa, Bu, bisa diulang, Bu? Kita mutasi ruangan. Oh, mutasi, Bu. Jadi artinya misalnya ada yang teman kita dinas di poliklinik Januari Februari. Iya. Kemudian Maret sampai sekarang kan udah pindah ke ruangan. Nah itu kan SKP-nya berbeda. Iya. Jadi gimana cara kita bikin capaiannya nanti, Bu Ayu? Di akhir tahun kan berbeda itu targetnya, kemudian bentuk pekerjaannya juga berbeda. Iya, Bu. Itu yang pertama, Bu Ayu. Kemudian yang kedua, kalau untuk perawat kan ada shift pagi, shift sore, shift malam. Ya. Nah, kalau untuk shift malamnya bekerja kan dari 7:30 sampai jam 7:30 pagi. Ya. Nah, waktu kita membuat kegiatan hariannya, berarti yang terinput itu hanya sampai jam 12 malam. Jadi gitu. artinya jam dinas kita berkurang di situ. Oh gitu, oke, Bu. Ya. Nah, terus yang ketiga, kalau tadi katanya kan udah ditanyakan juga kan realisasi harus sesuai dengan target. Iya. Nah, di saat kalau kita di rumah sakit, di saat pasiennya banyak, realisasinya pasti melebihi dengan target, Bu Ayu. Iya, Bu. Kalau kita bikin realisasi sesuai dengan target, menurut atasan kita nilai kita jelek gitu. Gitu. Nah, kalau kita bikin realisasinya melebihi dari target, ada tanda-tanda merahnya gitu, Bu Ayu. Iya, iya. Tidak bermasalah dengan tanda merah itu kalau kita bikin realisasinya melebihi dari target. Kemudian lagi jam kerja itu, Bu Ayu. Kita sehari itu pekerjaan kita ada, kegiatan kita ada 4 misalnya. Ya. Nah, 4 itu jam kerjanya apakah kita bikin tetap dari 7:30 sampai 2:30 atau kita misalnya kita melakukan pengkajian 1 jam, kemudian berikutnya kegiatan lain, apakah seperti itu? Oke, bagi Bu. jamnya. Ya. Oke, Bu. Untuk sementara itu dulu, Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Untuk pertanyaan Ibu yang pertama tadi terkait dengan mutasi ya, Bu ya.
Itu kan di bulan Januari sampai dengan bulan Februari itu di mana tadi Bu? Di ruangan poliklinik. Di poliklinik. Lalu di bulan selanjutnya baru kembali ke ruangan ya Bu? Ya. Berarti nanti itu SKP-nya 2 Bu. SKP tahunannya 2 Bu. SKP tahunannya 2. Jadi nanti di awal SKP tahunannya silakan Ibu buat target waktunya dari bulan Januari hingga bulan Februari. Ya. Nah, nanti target kuantitasnya juga diatur Bu hanya untuk 2 bulan tersebut. Nah, setelah itu Ibu tambahkan kegiatan tahunannya dari bulan Maret hingga bulan Desember. Nah, itu juga nanti target waktunya juga cuma beberapa bulan ya Bu ya, dan untuk target kuantitasnya juga diatur untuk hanya beberapa bulan itu gitu Bu. Tapi kan kita bikin SKP tahunan itu udah 1 kegiatan, kan nggak bisa 2 Bu Ayu. Kenapa Ibu? Bikin target tahunannya. Bisa Ibu. Bisa ditambahkan Ibu, biar ditambahkan bisa. Iya. Seperti itu. Jadi nanti kegiatan Ibu yang SKP tahunan yang dari bulan Januari hingga Februari, itu nanti diedit Bu. Untuk target waktunya hanya 2 bulan berarti. Dan target kuantitasnya nanti diatur lagi untuk 2 bulan itu gitu Bu. Iya. Nah, terus untuk pertanyaan Ibu yang nomor 2. Untuk jam dinas yang shift malam ya Bu ya, sampai pagi Bu. Nah, itu kalau untuk pengaturan jam di harian itu Bu, kalau siang itu pengaturan waktunya jam 13, 14, 15, 16. Untuk kalau jam malam itu Bu, itu dibuat jam 1, 01.00, 02.00 begitu Bu. Apakah sudah benar pengisiannya begitu Bu? Berarti kan udah bertukar tanggal tuh Bu Ayu. Ya betul, udah bertukar tanggal Bu. Cuma nanti akumulasinya itu berdasarkan jam Bu, bukan didasarkan atas harinya itu Bu. Itu kan termasuk diisi dalam 2 hari berarti itu Bu. Ya. Tapi nanti yang akan dihitung itu adalah jam kerjanya itu Bu. Yang akan diakumulasi itu jam kerjanya Bu, bukan harinya gitu Bu. Tapi setelah dicoba sama teman Bu Ayu yang ada yang shift malam. Cuman dia bekerja cuma 4,5 jam. 4,5 jam. Apakah sudah benar dalam pembuatan itunya Bu, jamnya Bu? Udah. Iya, berarti dari jam, kalau malam berarti jam 20 ya Bu, jam 8 malam ya Bu ya? Jam setengah 7.30 kita udah masuk kan, sampai jam 8 pagi. Dari jam 7.30 itu? 19.30. 19.30 hingga jam 7.30. Harusnya itu berarti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Il Bu. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya dari Bu Rahmi Yulis Bu. Mungkin solusinya saya secara pribadi sampaikan Bu, solusinya silakan Ibu entry seandainya nggak bisa dari jam 19.30 berarti Bu ya. Ya. Sampai jam dinas malam itu kan jam 8 pagi. Itu memang nggak bisa dientrikan langsung begitu Bu. Ya. Ibu? Terus, iya Pak. Terus gimana caranya Pak? Silakan Ibu coba entrikan misalkan dari jam 19.30 sampai jam 24.00. Nanti disambung lagi Bu. Kan bisa itu Bu. Jam 24.00 misalkan jam 00 sampai dengan jam 08. Ya, solusinya begitu Bu. Berarti kita coba dulu ya berarti itu Pak. Iya, silakan dicoba dulu Bu. Seandainya ada kendala, silakan Ibu hubungi ke kami secara pribadi melalui kontak WA yang sudah tertera Bu. Terus Pak, pertanyaan yang selanjutnya Pak. Iya Bu. Oh ya, silakan sama Bu Ayu lagi Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan target dan realisasi yang berbeda tadi ya Bu ya. Ya. Jika realisasinya lebih tinggi daripada targetnya, itu kan keluar notif merah ya Bu, target tidak sesuai antara target dan realisasi. Nah, itu kalau seandainya atasannya menyetujui Bu. Atasan menyetujui. Atasan menyetujui. Pokoknya kalau misalnya memang realisasinya seperti itu, kalau memang kenyataannya memang seperti itu dan atasan menyetujui Bu, ya itu tidak masalah Bu.
Tidak masalah, silahkan dikerjakan seperti itu Bu, gitu, tidak masalah. Selagi disetujui oleh atasan. Terus untuk pertanyaan terakhir, misalnya dalam satu hari itu ada 4 kegiatan ya Bu? Ya. Nah itu nanti apakah pembuatan misalnya untuk kegiatan pertama dari jam 8 sampai jam 9 atau bagaimana kan Bu? Nah jika memang ada dalam satu hari itu 4 kegiatan yang Ibu kerjakan, berarti nanti Ibu bagi jamnya Bu. Misalnya di jam 7:30 sampai jam 9 Ibu membuat kegiatan apa seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya Ibu mengerjakan kegiatan apa gitu Bu. Bagi seperti itu Bu. Nah bisa kita bikin ini Bu Ayu, misalnya kita dari kegiatan pertama 7:30 sampai jam 14.30. Iya. Kegiatan kedua jam 7:30 sampai 14.30. Itu tidak dilakukan seperti itu bikinnya. Iya, seperti itu Bu. Tidak dipecah jamnya. Oh, maksudnya kegiatan Ibu dari yang jam 7:30 sampai jam 14 itu apakah sama, Bu? Berbeda. Oh, berbeda. Ya. Oh, gitu. Sebaiknya dipecah aja, Bu. Jadi biar jelas gitu, Bu, kegiatannya apa gitu, Bu. Kalau kita pecah, Bu Ayu, sering di situ walaupun kita penuh jamnya diisi dari jam 7:30 sampai jam 14.30 kan udah kita pecah tuh jam misalnya 7:30 sampai jam 9 satu kegiatan, 9 sampai jam 12 satu kegiatan, misalnya seperti itu Bu Ayu, sampai 14.30. Nah, jam kerja kita kurang di situ dibikinnya. Kurang, Bu? Ya. Oh, gitu ya. Ya. Katanya kalau misalnya dipecah jam kegiatannya, misalnya dari jam 8 sampai jam 9, terus jam 9 sampai jam seterusnya, itu jam kerjanya kurang. Tapi kalau dari jam 7:30 sampai jam 2, harusnya nggak kurang gitu, Bu. Atau ya, mungkin makanya, atau mungkin ada kesalahan dalam. Jadi kalau jam kerja kurang, kan nilainya jelek dia jatuhnya, penilaian dari atasan. Jadi kita bikin kemarin ini kita bikin dari 7:30 sampai 14.30 semuanya, baru rank nilainya baik. Oh gitu. Nah yaudah nanti coba Ibu chat aja Bu ke salah satu kontak person. Ibu kirimkan nanti NIP dan namanya, nanti coba kita cek ya Bu ya. Di mana kesalahannya nanti Bu. Terus Mbak Ayu, kalau kita telepon diangkat nggak Mbak Ayu? Oh, insya Allah Bu, selama kami tidak dalam kerja juga Bu, kami usahakan angkat Bu. Tapi kalau bisa tidak terangkat, mungkin di WA aja Bu. Iya. Soalnya teman-teman kalau untuk kinerja ini kan masih banyak yang ragu karena kita baru ya Bu Ayu ya. Jadi kami setiap kami nelfon karena mungkin nomornya nomor yang tidak dikenal, nanti tidak diangkat, takutnya seperti itu. Oh iya, nanti bisa di WA dulu aja Bu. Nanti nanti kita balas atau kita angkat ya. Oh ya, oke Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu Evanis Rosalinda, Pak, mau gantian Pak. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini saya ingin menanyakan, mungkin sama dengan Ibu yang tadi, kalau selama ini kita dari mana Bu? Dari lupa, saya dari cabang dinas wilayah 5. Oh iya. Iya Bu, apa pertanyaannya Bu? Selama ini karena mungkin kurang paham ya Bu Ayu, jadi kita itu mengisi di penilaiannya di input kinerjanya itu sesuai dengan jamnya. Jadi misalkan jam 9 sampai jam 11 contohnya kita mengisi kegiatan apa begitu kan? Ya. Kemudian nanti kita ada kunjungan juga keluar mungkin jam 1 sampai jam sekian. Nah, otomatis kalau kita mengisi itu kan tidak mulai dari jam 7:30 sampai jam 4 sore begitu. Nah, otomatis kalau kita lihat di sini ternyata nilainya buruk begitu. Apakah setiap pekerjaan kita setiap hari itu kita isi mulai dari jam 7.30 sampai jam habis kita kerja. Walaupun nanti di situ uraian kerja kita itu kan bermacam-macam, mulai dari menginput data segala macam ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Ayu, sewaktu kita membuat target contohnya, target yang pertama adalah membuat program kerja kita sebagai kasih seperti itu. Nah, sewaktu kita input kegiatan kita butuhnya targetnya 5 hari. Nah, setiap
hari itu kita buat dan kita bikin laporan. Ternyata dalam realisasinya itu melebihi dari target seperti itu, Ibu. Jadi bagaimana caranya agar target kita 1 dokumen, ternyata sewaktu kita buat setiap hari menjadi 5 dokumen karena 5 hari begitu. Oke, Bu. Ya, makasih Bu itu. Ya, sama-sama Bu. Untuk pertanyaan Ibu yang pertama, Bu, apakah harus diisi dari jam 7.30 gitu, Bu? Kalau untuk pertanyaan itu, kita kan kalau jam kerja ini kan memang dari jam 7.30, Bu. Jadi dari jam 7.30 itu harusnya kita memang sudah bekerja gitu, Bu. Jadi memang harus dibuat dari jam 7.30. Walaupun nanti kegiatan Ibu yang itu mulai jam 9 misalnya Ibu ya, tapi tetap nanti dibuatkan jam 7.30, Bu. Karena kan kita masuk jam 7.30. Otomatis kita sudah mulai bekerja pada saat itu. Gitu. Jadi dibuatkan jam 7.30 agar nanti jamnya tidak berkurang, Bu. Kalau misalnya Ibu buat dari jam 9 hanya sampai jam berapa gitu kan, Bu? Berarti kan nanti nilainya bakal kurang, Bu, karena jamnya hanya sedikit gitu, Bu. Ya, terus untuk pertanyaan nomor 2, Bu. Misalnya membuat targetnya 5 hari. Terus realisasinya melebihi target ya, Bu ya? Nah, kalau untuk kegiatannya itu berapa targetnya berapa, Bu? Kuantitasnya, Bu? Misalkan kita membuatnya untuk membuat program kerja, berarti kan 1 dokumen yang kita hasilkan selama 1 tahun ya. Tapi kita butuh bekerjanya itu selama mungkin 5 hari karena kan enggak cukup kita 1 hari gitu. Oke. Kalau untuk pembuatan kegiatan program kerja misalnya, Bu, itu kan kegiatannya butuh tahapan ya, Bu ya? Iya. Ada tahapan. Nah, kalau untuk kegiatan yang bersifat konsep atau butuh tahapan, itu nanti kan targetnya itu 1 dokumen, Bu. Ya. Nah, jadi nanti dalam proses penginputan laporan harian, itu dalam misalnya Ibu di kegiatan program membuat program kerja ada 2 tahapan, Bu. Di tahapan pertama itu Ibu butuh 3 hari. Nah, di hari pertama dan hari kedua, itu tidak perlu Ibu isikan kuantitasnya, Bu. Dan diklik proses. Diklik proses ya, Bu ya. Kalau untuk kegiatan yang bersifat konsep atau bertahap itu pastikan diklik proses ya, Bu. Nah, untuk tahapan pertama misalnya Ibu kegiatan dalam program kerja itu kuantitasnya 1 dokumen dan butuh 5 hari. 5 hari ya, Bu ya. Anggap Ibu mempunyai 2 tahapan. Di tahapan pertama misalnya Ibu membuat surat misalnya, Bu. Dan targetnya 1 surat gitu kan, Bu. Nah, di hari pertama Ibu tidak usah membuat kuantitasnya, Bu. Nah, di hari terakhirnya baru nanti Ibu klik kuantitasnya, Bu. Ibu isi kuantitasnya. Tapi masih diklik proses ya, Bu ya? Nah, untuk di tahapan kedua atau di tahapan terakhir, di hari pertama dan itu nggak usah dibikin kuantitasnya, Bu, dikosongkan juga, Bu. Tapi nanti di hari terakhir, di tahap terakhir, tidak usah diklik proses dan diisi kuantitasnya, Bu. Ini kuantitasnya 1 dokumen, tapi tidak usah diklik proses agar nanti nilainya mengalir ke nilai bulanan dan mengalir ke nilai tahunan Ibu tadi 1 dokumen. Jadi nanti antara realisasi itu sama dengan target, Bu, 1 dokumen. Nah, apakah yang kan sekarang untuk bulan Januari kan sudah berlalu itu, Bu? Apakah itu masih bisa kita perbaiki atau bagaimana? Kalau untuk bulan Januari yang sudah berlalu bisa diperbaiki, Bu. Tapi kalau misalnya sudah dinilai oleh atasan, silahkan diverifikasikan dulu oleh atasan, Bu. Tapi kalau sudah dinilai itu kita kan tidak bisa mengedit, Bu. Jadi nanti konfirmasi dulu ke atasan untuk dinonverifikasikan dulu nilainya, baru nanti Ibu edit. Oh iya. Iya. Nah, terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bertanya dari Dinas Pariwisata itu? Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kalau ada silakan raise hand, tekan raise hand. Ya, kalau tidak mungkin bisa diberikan pertanyaan di lewat chat aja. Ayu? Iya.
Dari Naker yuk. Dari Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Mary, Ibu Yulasti itu di situnya. Kameranya diaktifkan, Bu. Kameranya tolong diaktifkan, Ibu. Ya, boleh. Yuk. Iya. Ini kami ada temuan gini yuk, misalnya tahapan lebih dari 2. Ya. Atasan menilainya realisasinya lebih, angkanya kacau. Coba diulangi lagi, Kak. Diulangi lagi. Pekerjaannya ada tahapan lebih dari 2. Hanya ada 3 A, B, C, D. A, B, C. Ya. Di akun yang bersangkutan pas realisasinya, atasan melihat angkanya kacau. Oh gitu. Iya, itu ada kesalahan teknis, Kak. Memang ada beberapa kasus seperti itu. Ketika di akun kita nilainya pas ya, Kak ya, tapi pas di akun atasan nilainya kacau ya. Iya. Beda. Nah, itu kita lagi proses juga, Kak, untuk follow up-nya ke Kominfo. Itu masalah teknis. Jadi nanti kita kabari lagi jika memang sudah diperbaiki, nanti kita kabari lagi, Kak. Jadi nanti nilai yang dipakai tetap nilai yang di akun kita, Kak. Oke. Satu lagi yuk. Ya. Kita kan udah sampai ke kepala dinas. Ya. Menurut Ayu, untuk kepala dinas kan pakai biaya tuh. Ya. Kan apakah target bulan ini, realisasi bulan ini, atau target bulan ini realisasi sampai dengan bulan ini angka yang kita masukkan? Sampai dengan bulan ini akumulasinya, Kak. Nah, kalau sampai dengan bulan ini, kontrol aliran kasnya yang dari bawah itu tuh nggak masuk dia, Dek. Masuk. Kontrol yang di mana, Kak? Kan dari bawah mencairkan realisasinya itu dari aliran kas. Ya. Sementara target aliran kas itu untuk bulan ini. Jadi kalau kami pertama memasukkannya, udah kami pilih, program A targetnya 2 juta misalnya. Nah, di akhir bulan dapat realisasi anggaran di bulan itu, aliran kasnya cair 1.900.000. Ya. Bukan yang dari akumulasi dari Januari. Nah, dapatlah persentasenya di kanannya berapa realisasi final di kadisnya. Oh gitu. KPA-nya. Nah, kalau laporan keuangan sementara di print out SKP-nya bunyinya gini, realisasi SKP bulan Mei, bukan realisasi SKP sampai dengan bulan Mei loh. Oh iya, mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Ilvendri ya, Kak ya. Terima kasih banyak Ibu Yuliasti, Bu ya. Iya, Ibu Mary, Pak, sama Bu Yuliasti. Ibu Mary, ya, dari Dinas Tenaga Kerja. Oh, di Snaker. Itu kan terkait yang eselon 2 berarti, Bu ya? Ya. Karena kami juga belum mencoba bagaimana untuk penilaian dan terkait realisasi keuangan itu, Bu. Intinya kita di aplikasi ini, Bu, sebenarnya kita tetap memasukkan proses manual menjadi aplikasi, Bu. Silakan Ibu coba nanti, itu kan terkait untuk penerimanya kan nanti kita juga tetap ada PPHPK, Bu. Betul. Tetap. Nanti itu mungkin juga akan menjadi acuan kita bersama gitu, Bu, terkait yang eselon 2 ini, Bu. Jadi untuk realisasinya bagaimana sebenarnya penjumlahan realisasi itu apakah dari bulan Januari atau tetap di bulan Mei? Karena kami juga belum mencoba untuk proses pengendrian yang di untuk eselon 2 ini, Bu, gitu, Bu. Oke, Pak. Jadi kita sudah mencoba yang realisasi sampai dengan bulan ini. Iya, Bu. Pembagian tugas ke bawahnya, outputnya dari mana kita dapatnya, Pak? Kalau kita masukkan target bulan ini, realisasi bulan ini, nampak dia dari aliran kas. Ya, nah, kalau kita hubungkan dengan aplikasi SIPD, nantinya kalau aliran kas tidak cair, berarti Silva hangus dia nanti. Makanya cocok. Ya. Dari yang Ibu coba, hasil penilaian jika dimasukkan realisasi sesuai dengan bulan berjalan, bagaimana hasilnya, Bu? Bagus, 92. Jadi kan kalau misalnya target 2 juta, cair 2 juta, realisasi 2 juta, 92 langsung. Oh gitu. Ya. Berarti kita ambil solusinya berarti yang telah terrealisasi berarti, Bu ya?
Bukan gini, kalau di neraca keuangan untuk pelaporan keuangan kan emang realisasi sampai dengan bulan ini. Ya. Tapi kalau untuk SKP target itu kita bagikan untuk target bulanan per bulan. Ya. Selama 12. Jadi masing-masing aliran kas itu kan himpunannya program ini bulan ini sekian. Ya. Nah, turun ke bawahnya menjadi kasih dan kasubak, dia menjadi aliran kas masing-masing itu himpunannya di satu program itu misalnya. Iya, iya. Nah, kita di level kasubak, ya, dia dapat realisasinya pasti di akhir bulan untuk Bapak Kadis. Angkanya. Berarti hasil penilaian yang 92 tadi, Bu, berarti misalkan di bulan berjalan, misalkan realisasi di bulan Mei, itu aja berarti, Bu? Iya. Nah, di Januari beda lagi, ada juga pagunya. Target sekian, realisasi sekian. Februari gitu juga. Jadi sampai Desember nanti. Ya, intinya proses ini kita lakukan tetap berarti di bulan berjalan berarti, Bu? Benar. Intinya, di bulan berjalan. Secara teknis, intinya proses ini kita lakukan sebenarnya kan hampir sama juga dengan yang manual sebelumnya gitu, Bu. Ya. Ya, yang penting hasil yang kita lakukan bersama, yang kita entrikan bersama itu betul-betul real yang kita laksanakan. Itu aja intinya, Bu. Nah, kejadiannya gini, Pak. Biasanya aliran kas itu bisa cair per triwulan. Ya. Jadi ada OPD kayak kami misalnya ternyata aliran kas bulan sebelumnya masih ada uangnya. Dia realisasikannya bulan Mei ini, makanya angkanya membengkak jadi minus dia jadinya Pak realisasi. Ini jadinya. Berarti targetnya lama. Nah, intinya nanti kalau OPD berjalan di real aliran kasnya, OPD berjalan di aliran kas masing-masing, target sekian, dicairkan sekian, pasti bagus. Oh, begitu. Berarti intinya di bulan berjalan itu yang kita entrikan, begitu, Bu, ya? Kesimpulannya. Jadi kontrolnya, Pak, dari realisasi itu dari kasih yang punya kegiatan di bawah, atau yang punya subkegiatan, berapa targetnya aliran kasnya bulan ini, itu yang dientrikan. Berapa yang cair di keuangannya. Ya, betul. Nah, kalau itu ketemu dia. Iya. Berarti intinya hasilnya dientrikan seperti, itu kan sebenarnya sudah dilakukan juga sebelumnya berarti, Bu. Tadi salah persepsi. Ada Ibu Ika, ada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja tadi. Mereka berasumsi dengan Ibu Dini tadi bilang, realisasi sampai dengan bulan ini. Kalau terpaksa kami rubah angkanya lagi, tapi nggak ini, mengada-ada jadinya, nggak pas. Memang nilainya 92 tapi nggak pas. Iya. Satu lagi, Pak. Ya, Bu. Kunci untuk kinerja, masing-masing kepala dinas harus membagi pekerjaannya per jabatan dulu. Ya. Nah, caranya berapa program yang punya Kadis, masukkan dulu, tambah manajerialnya, anjabnya manajerialnya. Iya. Nah, yang program tadi masukkan angkanya. Iya. Nah, dari program bagi ke bidang-bidang. Misalnya bidang A, ini programnya. Ya. Dari kabit bagi menjadi kegiatan ke kasih atau kesubaknya. Ya. Nah, itu dia. Jadi masing-masing orang udah punya kamarnya masing-masing. Nah, dari kasubak atau kasih baru turun ke pejabat pelaksana di bawahnya. Ya, betul, Bu. Kalau itu nggak ada, Pak, orang akan memasukkan SKP-nya asal. Jadi nyampur-nyampur. Misalnya dia pengelola kepegawaian, dia masukkan juga pekerjaan umum. Masuk. Jadi hasilnya nggak bagus. Ya, itu secara teknis sebenarnya itu kan masing-masing OPD yang melaksanakannya, Bu. Karena logikanya kami mengambil logika kalau yang di manual pun yang Bapak Ibu entrikan sudah seperti sesuai dengan tugas pokok yang dilaksanakan masing-masing OPD. Kami berpikiran begitu, Bu. Intinya Bapak Ibu semua, kami memberikan pemahaman bagaimana untuk pengoperasian aplikasi e-kinerja ini sebenarnya gitu, Bu. Iya, satu masukan lagi, Pak, untuk Jafung. Jafung masing-masing permenpannya udah ada.
Ya, betul. Jadi subunsur menjadi target tahunan masing-masing seluruh Jakpro. Habis itu di urean tugasnya menjadi tahapan bulanan. Nah, butir kegiatan itu baru jadi harian, baru pas dia ketemu. Iya, iya. Nah, dari butiran harian itu minimal wajib mengentrikan SKP 5,5 jam satu hari. Kali 235, makanya dapat satu anjap itu 1.250 jam satu pegawai bekerja dalam 1 tahun. Oh gitu. Oh iya, Bu. Ya, jadi rumusnya mengentri ke kinerja. Iya, Bu. Mungkin bisa didengarkan tahun yang lain juga, Bu. Wajib 5 jam, 5 jam setengah. Akumulasikanlah dengan berapa, misalnya bulan Mei 17 hari kerja. Ya. Kalikan 5,5 jam dapat 90 jam ke atas. Kalau udah sampai itu pasti kualitasnya bagus 91 sampai 100. Tapi kalau cuma dia mengerjakan kayak fungsional mengerjakan cuma ikut Zoom meeting dapat 1 sertifikat, habis itu dia tidak bekerja lagi, pasti kualitasnya jelek. Oh iya, Bu, pasti begitu hasilnya itu, Bu. Ya, betul, Bu. Jadi intinya yang penting dari 7:30 sampai jam pulang SKP yang pekerjaan rutinnya wajib 5,5 jam dulu, baru di luar itu tambahan dan non SKP. Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Nah, udah gitu aja, Pak. Tahapan tadi mohon Pak arahnya lagi selanjutnya. Iya, terima kasih banyak masukan-masukannya juga, Bu. Oke, Bu. Mungkin ada. Iya, Bu. Silakan, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pengoperasian aplikasi ini atau kendala-kendala yang dihadapi terhadap proses pengentrian ke aplikasi e-kinerja. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya. Pak Firdaus. Oh ya, ya Pak Firdaus. Dari SMA 1 Bukit Sundi. Ya, Pak. Dari SMA 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Pak. Iya, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pelaksanaan kinerja ini khusus bagi kami di sekolah itu memang ada sedikit perbedaan mungkin dengan instansi yang lain, karena kita lihat tadi juga saya menyimak di rumah sakit atau sebagainya itu punya karakter sendiri-sendiri, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi alangkah baiknya begitu ada suatu koordinasi lah di tingkat katakan sama seperti kami di sekolah itu rata-rata melalui dinas pendidikan gitu. Jadi jam kerja kami di sekolah memang berbeda dengan jam bapak-bapak di kantor. Seperti hari kerja kami tetap 6 hari kerja. Berbeda dengan bapak-bapak kan. Seperti ya, Ibu tadi juga dari perawat juga berbeda, ada yang malam kan gitu. Jadi menurut hemat saya barangkali lebih baik kita karakteristik daripada organisasi SKPD kita masing-masing, Pak gitu. Jadi kalau kami di dinas pendidikan seperti tadi ada guru yang mengeluh seperti dia bisa masuk ke apa Pak ke SKP, contoh tugas yang diberikan oleh seorang kepala sekolah, contohnya dia sebagai wali kelas. Iya, Pak. Nah, itu dia bisa masuk ke SKP dia di sekolah. Tapi kalau disimak dari kata Bapak tadi harus di SK-kan oleh eselon 2. Iya, Pak. Ini tidak mungkin kan di sekolah di seperti SKPBM guru saja, itu SK-nya dari kepala sekolah yang diketahui oleh KCD begitu kan? Iya, Pak. Jadi masukan dari kami barangkali sebaiknya memang untuk sekolah dan mungkin juga ada instansi yang sifatnya khusus lainnya itu barangkali perlu kita lakukan suatu penyesuaian lah namanya terhadap aplikasi kinerja yang kita lakukan. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Firdaus dari SMA 1 Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Mungkin juga ini akan menjadi bahan kami ke pimpinan Pak terkait masukan dari Bapak masalah tugas tambahan non SKP mungkin bagi guru tugas tambahan itu yang di SK-kan oleh kepala sekolah perlu sebagai bahan tugas tambahan bagi guru. Terima kasih banyak Pak. Nanti mungkin ini sebagai bahan juga kami ke pimpinan
untuk sementara waktu karena di aturannya memang harus di SK-kan minimal eselon 2, Pak. Untuk kedepannya mungkin ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dan menjadi masukan kepada atasan begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Satu lagi, Pak. Sebentar, ya, Pak. Satu lagi. Ya, Pak. Itu kalau dari sosialisasi yang kami terima, termasuk dari Pak Dery juga, itu kan kami di sekolah itu yang untuk biaya, itu kan dikosongkan gitu. Iya, Pak. Nah, jadi itu kan sudah benar itu, Pak ya? Iya, betul, Pak. Okay. Nah, ya. Makasih, Pak. Demikian dulu. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan klik raise hand Bapak Ibu semuanya. Coba lihat dari chat. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Secara pribadi kami juga insya Allah akan menerima konsultasi dari Bapak Ibu semuanya melalui layanan WhatsApp melalui nomor yang tertera Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat di kolom komentar nomor yang bisa dihubungi secara pribadi ke nomor pribadi Bapak Dery atau saya sendiri atau ke Bu Ayu atau ke Pak Denny. Silakan Bapak Ibu lakukan konsultasi mungkin melalui via WhatsApp. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi terkait kinerja ini. Jika Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, kami masih terima. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, Bapak Ibu. Ibu siapa, Bang? Silakan aktifkan Ibu Yulivia dari Payakumbuh. Silakan aktifkan unmute-nya dulu, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, saya dari SMK 3 Payakumbuh. Ya, Bu. Mau nanya, Pak. Kan ya, Bu. kalau untuk guru ada kegiatan diklat fungsional kalau nggak salah, Pak. Ya, itu yang nilainya 30 jam ya. Ya, misalnya kegiatan di sekolah seperti IHT kalau terpisah harinya, artinya misalnya ada hari pertama, hari kedua itu berurutan, kemudian hari ketiga terpisah. Apakah itu bisa kita inputkan sebagai kegiatan diklat fungsional yang bernilai 30 atau 32 jam? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian untuk kegiatan kegiatan kolektif guru, itu saya sering mengadakan webinar di hari Minggu. Jadi ada grup-grup di Facebook itu memilih hari untuk guru di hari Minggu gitu. Apakah sistem bisa menerimanya bahwa kegiatan itu diadakan dari Minggu, lalu kita input ke dalam sistem atau aplikasi kinerja ini? Jadi 2 itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih banyak Ibu Yulivia dari SMK 3 Payakumbuh, Bu ya. Iya, Pak. Terkait masalah pengentrian di aplikasi tentang masalah diklat tadi, Bu ya. Diklat fungsional. Yang penting prosesnya, Bu, intinya setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya itu memang harus Ibu entry-kan, Bu. Aplikasi akan membaca setiap yang kita entry-kan, Bu, walaupun itu di hari libur. Tinggal Ibu membedakan mana yang masuk ke SKP, mana yang masuk non SKP, dan mana yang menjadi tugas tambahan. Itu, Bu. Oke, Pak. Nah, jadi ya walaupun hari Minggu bisa juga, Pak ya? Ya, Bu. Silakan Ibu masukkan. Misalkan Ibu hari Minggu mungkin terkait yang bukan tugas tambahan ataupun bukan SKP, silakan Ibu entry-kan menjadi non SKP itu, Bu. Oke. Kalau
kegiatan kolektif guru itu kayaknya SKP Pak, karena ada poinnya itu dalam apa namanya sasaran tahunan. Ada ya, intinya yang tahu membedakan itu SKP atau non SKP itu masing-masing kita Bu, karena itu kalau guru kan ada permenpannya juga kan Bu yang berkaitan dengan guru gitu Bu, JFT gitu Bu. Ya, silakan Ibu entrikan apa yang Ibu lakukan setiap harinya itu yang berkaitan dengan kegiatan Ibu sebagai guru Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama Bu. Karena waktu kita sudah jam 4, mungkin silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kami membuka konsultasi ruang Zoom meeting ini sampai tanggal 11 Bu. Dan Bapak Ibu yang sudah memahami terkait kinerja ini, silakan kasih tahu ke kawan-kawannya yang mungkin kurang paham. Jadi kita saling berbagi ilmu aja begitu Bapak Ibu. Mungkin besok kami juga akan tetap laksanakan Zoom ini sampai dengan tanggal 11, itu dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore Bapak Ibu. Silakan juga jika ingin Bapak Ibu berkonsultasi secara pribadi, silakan Bapak Ibu hubungi ke nomor WA yang tertera di kolom komentar. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Il. Ya, sama-sama Bu. Oke, sampai bertemu besok lagi. Ya Bu. Din live ya.